Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pembelajaran yang diterapkan di implementasi kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman guru, bagaimana cara melaksanakan, bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan di kelas. Ini yang kita bahas pada hari ini. Bagaimana cara? Kita akan mendengarkan dulu penjelasan dari Kepala Pusat Kurikulum Dr. Andus Zulfikri Anas MED. Ini adalah sumber utama penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baru akan kita dengarkan lagi nanti penjelasan dari pelaku pembelajaran berdiferensiasi dalam implementasi kurikulum Merdeka di sekolah. Akan kita dengarkan nanti penjelasan daripada teman kita guru SMA, yaitu Yudi Nugraha. Mari kita dengarkan bersama. Prinsip utamanya adalah sebelum kita membelajarkan sesuatu, kita pahami dulu kemampuan anak hari itu. Jadi kemampuannya aja. Misalnya hari ini kita masuk nih, mau belajar apa? Belajar membaca misalnya di kelas 1 SD gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu berapa anak yang sudah mengenal huruf, berapa anak yang belum sama sekali, berapa anak yang mungkin sudah membaca. Nah, ketika kita tahu lewat asesmen awal ini bukan dalam bentuk tes. Nah, kita sudah mengetahui saja kebutuhan anak ini apa. Nah, setelah kita tahu kebutuhan anak, ada anak yang belum bisa membaca, ada anak yang sudah bisa, ada anak yang mungkin bisa baru bisa tetapi belum bisa tahu sampai maknanya, misalnya kan. Nah, berdasarkan kemampuan anak yang berbeda-beda itu, kita susun langkah-langkah pembelajarannya. Kan ketahuan itu, misalnya target lancar membaca itu kan segini. Nah, anak itu ada yang dekat sekali yang sudah bisa, ada yang sebagian, mungkin ada yang paling di bawah. Nah, disitulah kita memerlukan berbagai cara, strategi untuk membantu anak agar bisa. Bisa jadi di dalam kelas itu bisa mengelompokkan anak dulu sementara berdasarkan level anak yang sesuai. Misalnya sama-sama anak yang belum lancar membaca satu kelompok, langsung anak yang sudah agak lancar satu kelompok. Atau kemudian bisa dimix gitu kan, supaya jangan merasa minder yang belum bisa membaca ini merasa minder gitu kan. Jadi dibikin permainan gitu. Jadi bisa jadi satu kelas itu dalam pelajaran yang sama, guru yang sama, aktivitas anak berbeda-beda sesuai kebutuhan anak itu gitu kan. Nah, di situ jadi asesmen dan pembelajaran itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Ketika ases pertama untuk mengetahui starting point anak, modal awal anak itu di mana posisinya kita tahu. Kemudian di dalam proses kan kita melakukan asesmen juga. Dengan cara begini ternyata anak tidak bisa nih, dirubah caranya agar anak bisa. Jadi patokannya agar anak bisa. Jadi asesmen di sini bukan untuk mengambil nilai angka anak. Asesmen di sini untuk mengetahui anak butuh apa. Lalu cara apa yang digunakan. Sehingga kalau seandainya dengan cara A anak tidak bisa, ganti dengan cara B, ganti dengan cara C. Target kita anak bisa. Tentu bisanya anak ini tidak harus sama rata bisa dalam maksimum semuanya. Enggak. Karena anak itu tetap beragam-ragam gitu kan, bermacam-macam. Misalnya kalau anak itu memang potensi menjadi ahli bahasa nanti setelah dewasa, mungkin dia lebih mendalam di bahasa itu sesuai dengan kemampuannya. Sementara bagi anak yang lain cukup batas minimum kemampuan literasi membaca, dalam artian tahu maknanya dan bisa mengerti sepenuhnya bacaan misalnya itu. Nah, di situ perlu ada bukti-bukti sebetulnya. Anak sudah mampu apa itu perlu ada bukti. Misalnya pada asesmen awal itu ketemu bukti bahwa anak itu masih gagap-gagap membaca, bahwa anak ini sudah mulai bisa merangkai. Nah, bukti-bukti itu. Nah, di sepanjang proses itu kita juga mencek bukti-bukti itu. Nah, dan bukti-bukti kan sebetulnya kan sudah kita tetapkan sebelum pembelajaran berdasarkan CP, kemudian kita bikin tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kita susun bukti-bukti apa
yang bisa mendukung bahwa anak ini mencapai tujuan pembelajaran. Nah, bukti-bukti itulah yang kita jadikan dasar untuk melakukan asesmen awal. Misalnya, contoh sederhana saja, untuk bisa membaca harus ada 5 membaca lancar, ada 5 bukti diperlukan. Nah, waktu di asesmen awal, anak telah memiliki 2 bukti. Nah, berarti dia tinggal lanjut ke 3, 4, 5. Kemudian, namun kan kondisi anaknya beragam-ragam. Ada yang baru 1 bukti, ada yang baru 3 bukti, ada yang 4 bukti, ada yang 5 bukti, gitu kan. Nah, selama ini kan dipukul rata aja semuanya. Pokoknya anak itu kemampuan awalnya seperti apa, ada persepsi tetapi tidak menentukan kemampuan awal anak. Lalu semua anak mendapat materi yang sama dengan cara yang sama. Nah, bagi anak yang di bawah kemudian tidak akan bisa mengikuti, akhirnya cara yang seperti itu hanya bisa dimengerti oleh sebagian anak. Nah, bisa-bisa jadi hanya 50% anak yang bisa mengerti dengan cara yang selama ini, gitu kan, yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, yang tidak berdiferensiasi. Bisa-bisa hanya mampu diikuti oleh 50% anak. Nah, ini mungkin yang menjadi penyebab kenapa pada saat Pak Menteri kemarin presentasi, 1 di antara 2 anak kita belum menguasai literasi dasar 50%. Kenapa? Karena kita membelajarkan selama ini pukul rata semuanya, tidak berdasarkan kemampuan anak, tidak berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan anak. Ya, terima kasih. Mengenai bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, jadi di awal memang untuk melaksanakan berdiferensiasi ini perlunya tadi awal pemetaan. Jadi kami perlu assessment di awal pembelajaran agar mengetahui siapan belajar siswa dalam memasuki atau mempelajari sebuah materi. Contohnya saya menyusun modul ajar untuk materi vektor. Nah, untuk materi vektor itu saya butuh apa saja nih, anak butuh apa saja untuk memahami resultan vektor. Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang dibutuhkan agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan resultan vektor. Saya cobakan dalam resultan vektor itu siswa perlu menggunakan penggaris. Siswa harus dapat menggunakan usut derajat, kemudian berkaitan juga dengan trigonometri. Kemudian kemarin saya bertanya ke guru matematika untuk di kelas 10 itu sudah mempelajari mengenai trigonometri, sinus, kosinus, tangen. Nah, itu menjadi dasar saya yang akan saya lakukan pemetaan. Ternyata dari hasil pemetaan setelah dilakukan asesmen awal, ada siswa yang belum memahami konsep trigonometri. Maka cukup siswa dengan menggunakan penggaris dan busur saja, siswa sudah dapat menjumlahkan vektor dengan cara menggambar. Itu untuk pengelompokan yang pertama. Tetapi jika siswa tersebut sudah bisa menerapkan konsep trigonometri, kemudian dia juga bisa menggunakan Pitagoras, maka tentu saya harus menyiapkan desain pembelajaran yang berbeda kepada anak tersebut. Jadi pengelompokannya itu dilakukan berdasarkan apa yang dipetakan di awal. Jadi betul sekali untuk melaksanakan diferensiasi ini yang harus pertama dilakukan adalah pemetaan di awal. Seperti itu, Bu. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.